Analisis kosakata serapan dalam bahasa Indonesia berdasarkan sumber berita media online. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, media daring atau berita online menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Menariknya, dalam teks-teks berita online tersebut sering ditemukan penggunaan kosakata serapan dan istilah asing dalam berbagai konteks. Penggunaan kata-kata tersebut tentu tidak lepas dari tujuan komunikasi, gaya bahasa, dan kebutuhan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap bentuk, fungsi, serta makna dan dari kosakata serapan yang digunakan dalam berita online. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh bahasa asing dalam pembentukan dan pemakaian kosakata dalam bahasa Indonesia masuk ini, serta bagaimana penggunaannya dalam konteks media daring. Melalui analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika kebahasaan dalam ranah media digital. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan analisis, mengumpulkan data, menguraikan data, serta penjelasan mengenai data-data yang telah diperoleh. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Pertama, peneliti membaca dan menyimak teks berita dari media online secara berulang. Kemudian, mencatat unsur serapan yang muncul dan mengklasifikasikannya ke dalam tabel analisis. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data dimulai dari menyimak dan mencatat unsur serapan yang muncul dalam berita-berita tersebut. Pengertian. Bahasa adalah suatu sistem simbol bunyi yang memiliki makna dan juga artikulasi yang dihasilkan oleh alat ucap yang sifatnya arbitrer dan juga konvensi. Digunakan sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Menurut Nuraiza, tahun 2020. Kata serapan adalah kata yang asalnya dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan dapat diterima pemakaiannya secara umum. Menurut Sari, tahun 2020. Kosakata serapan merupakan kata-kata yang asal-usulnya dari bahasa asing ataupun bahasa daerah yang kemudian telah digunakan dalam bahasa Indonesia. Menurut Nishita, tahun 2018. Terdapat 4 macam jenis proses kata serapan dapat masuk ke dalam bahasa Indonesia, yaitu adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Yang pertama, proses adopsi. Adopsi merupakan proses penyerapan unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Santoso dan Sudikno, tahun 2008, halaman 30, adopsi akan dilakukan jika yang pertama, konsep keilmuan tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, yang kedua, dipertahankan makna otentiknya, yang ketiga, memang tidak dapat diindonesiakan baik secara ucapan atau penulisannya, yang keempat, jika diindonesiakan menghasilkan banyak sinonim atau padanan kata, dan yang kelima bersifat internasional. Adapun contoh kata yang mengalami adopsi yaitu reshuffle, shuttlecock, backhand, smash, dan lain sebagainya. Berikut kosakata asing dengan proses penyerapan adopsi yang ditemukan dalam teks berita online Indonesia. Yang pertama, contoh kalimat GS Supermarket, perusahaan asal Korsel yang bakal tutup di Republik Indonesia. Kata supermarket berasal dari bahasa Inggris, yang secara harfiah berarti pasar yang besar. Barang-barang yang dijual di supermarket biasanya merupakan barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, sayuran, buah-buahan, dan barang kebutuhan seperti tisu, popok, dan sebagainya, menurut Wikipedia. Kata ini termasuk ke dalam kata serapan adopsi karena diserap ke dalam bahasa Indonesia tanpa perubahan bentuk atau struktur. Bentuk supermarket tetap dipertahankan sebagaimana aslinya dalam bahasa Inggris, dan maknanya pun tidak mengalami perubahan signifikan. Yang kedua, dalam kalimat diisukan bakal tutup sejumlah pabrik global, misal angkat suara. Kata global berasal dari bahasa Inggris, yaitu umum, yang merujuk kepada beberapa pengertian, antara lain secara umum dan keseluruhan, secara bulat atau hitungan kesepakatan keputusan, secara garis besar yaitu bersangkut paut mengenai atau meliputi seluruh dunia, menurut Wikipedia. Kata ini termasuk ke dalam kata serapan adopsi karena diserap ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengalami perubahan bentuk. Artinya tetap dipertahankan sebagaimana makna dalam bahasa aslinya, sehingga tergolong serapan adopsi. Berikutnya, dalam kalimat berkat Zuckerberg ada internet gratis di Tanzania. Kata internet berasal dari bahasa Inggris atau interconnected network, yang berarti jaringan bersambung, yaitu sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia, menurut Wikipedia.
Kata ini termasuk ke dalam kata serapan adopsi karena diserap ke dalam bahasa Indonesia tanpa perubahan bentuk meskipun berasal dari kata bahasa Inggris. Bentuk internet tetap digunakan sebagaimana artinya, sehingga termasuk ke dalam jenis serapan yang mempertahankan bentuk dan makna asalnya. Contoh kalimat berikutnya, Kemendikbud gandeng komunitas kenalkan aksara kuno pada masyarakat. Kata aksara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu aksara yang berarti huruf, bunyi, atau vokal, menurut Wikipedia. Kata ini tergolong sebagai kata serapan adopsi karena bentuk dan maknanya diserap ke dalam bahasa Indonesia hampir tanpa mengalami perubahan. Proses serapan ini mempertahankan struktur asli kata tersebut, sehingga tetap mencerminkan arti yang sama seperti dalam bahasa sumbernya. Contoh kalimat berikutnya, program Napi Berkebun Selapas Cipinang panen aneka sayuran. Kata aneka dalam kalimat tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu aneka, yang berarti banyak macamnya atau banyak ragamnya, berbagai berjenis-jenis, menurut KBBI dari. Kata ini termasuk ke dalam kata serapan adopsi karena diserap ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengalami perubahan bentuk maupun makna dari bahasa aslinya. Proses adopsi ini menunjukkan bahwa bentuk dan arti kata aneka tetap dipertahankan sebagaimana dalam bahasa Sanskerta. Contoh kalimat berikutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya secara resmi meluncurkan program membuka akses internet di Gampong terpencil di Gampong Panggong, Kecamatan Kluweng, Sabe bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Kata Gampong merupakan istilah asing yang diambil dari bahasa Aceh. Istilah Gampong bermakna kampung atau desa. Jika diuraikan berdasarkan fonologi, kata kampung dan Gampong hanya terjadinya pertukaran pada fonem K dengan G dan fonem U dengan O. Pemakaian istilah ini pada kalimat di atas termasuk proses adopsi. Contoh kalimat berikutnya, warga Ponorogo menikah dengan warga negara Taiwan. Ijab kabul menggunakan bahasa Inggris. Penggunaan kata asing dalam kalimat tersebut, yaitu ijab kabul pada kalimat tersebut merupakan bentuk pemakaian istilah asing atau adopsi. Dalam hal ini, istilah ijab kabul merupakan istilah asing yang diadopsi dari bahasa Arab. Ijab kabul adalah istilah keagamaan yang digunakan dalam proses perkawinan bagi pemeluk Islam. Dalam bahasa Indonesia, istilah ijab kabul dianggap kata yang umum karena berkaitan dengan keagamaan. Contoh kalimat berikutnya yaitu, saya tidak akan pernah menyerah dengan yang namanya Hotman Paris. Itu musuh saya sampai akhirat, ujar Razman. Kata akhirat pada kalimat tersebut merupakan kata serapan yang tidak mengalami perubahan bentuk penyesuaian ke dalam bahasa Indonesia. Kata akhirat diadopsi dari bahasa Arab, yaitu dalam KBBI daring, kata akhirat bermakna alam setelah kehidupan di dunia atau alam baka. Meskipun tidak mengalami perubahan bentuk penyesuaian ke dalam bahasa Indonesia, kata akhirat merupakan kata umum yang berkenaan dengan keagamaan. Contoh kalimat berikutnya yaitu, Bahlil mengatakan sebagai menteri ia enggan melampaui kewenangan merespon terkait reshuffle. Kata reshuffle berasal dari bahasa Inggris yang berarti perombakan atau penggantian susunan, terutama dalam konteks jabatan, seperti kabinet pemerintahan. Dalam penggunaannya di Indonesia, kata ini sering dipakai untuk menggambarkan perubahan susunan menteri oleh presiden. Kata ini termasuk ke dalam kata serapan adopsi karena diserap ke dalam bahasa Indonesia tanpa perubahan bentuk. Bentuk dan pelafalan reshuffle tetap dipertahankan sebagaimana dalam bahasa aslinya, dan maknanya pun masih sesuai dengan konteks asalnya. Contoh kalimat yang terakhir adalah, setelah dilaksanakan pengecekan ditemukan bahwa kapal tersebut membuat produk skincare ilegal asal Filipina sebanyak 61 dus atau sekitar 6.100 buah, kata Frenki. Kata skincare pada kalimat tersebut berasal dari bahasa Inggris yang merupakan gabungan dari kata skin yang berarti kulit dan care yang berarti perawatan. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini digunakan untuk menyebut berbagai produk atau rutinitas perawatan kulit, baik wajah maupun tubuh. Kata ini termasuk ke dalam kata serapan adopsi karena diserap apa adanya dari bahasa Inggris, tanpa perubahan bentuk. Meski terdapat padanan katanya dalam bahasa Indonesia seperti perawatan kulit, kata skincare lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam media. Kata serapan adaptasi. Adaptasi adalah proses penyerapan unsur asing yang penulisnya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Adaptasi ialah perubahan bunyi dan struktur bahasa asing menjadi
bunyi dan struktur yang sesuai dengan penerimaan, pendengaran atau ucapan lidah bangsa. Pemakaian bahasa yang dimasukinya Muslik 2008 102. Jadi, dapat disimpulkan adaptasi merupakan pengungutan unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan pendengarannya atau ucapan lidah pemakaian bahasa yang dimasukinya. Berikut kosakata asing dengan proses penyerapan adaptasi yang ditemukan dalam teks berita online Indonesia. Dari teks berita tersebut ditemukan kata serapan asing pada kalimat, yaitu contohnya pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyampaikan pesan penting agar semua elemen termasuk supporter bersatu dalam mendukung skuad Garuda untuk meraih kemenangan melawan Bahrain. Keterangannya, kata elemen diturunkan penyerapan dari kata elemen yang berasal dari bahasa Inggris. Proses penyampaian kata elemen ke dalam bahasa Indonesia terjadi penyesuaian adaptasi. Penyesuaian yang terjadi adalah adanya proses pelepasan fonem T pada kata elemen menjadi elemen. Yang kedua, dari teks berita tersebut ditemukan kata serapan asing kalimat. Contohnya, PSSI mengeklaim menginginkan Bagot kembali ke timnas Indonesia sejak Maret 2025. Tetapi bek kelahiran Bangkok, Thailand itu disebutkan lebih memilih fokus di klub. Keterangan, kata fokus adalah kata serapan adaptasi dari bahasa Inggris focus. Bentuk katanya berupa nomina, kata benda. Dan dalam bahasa Indonesia, proses penyerapan konsonan C di tengah kata fokus berubah menjadi konsonan K, sehingga kata fokus bahasa Inggris dengan demikian kata fokus sudah tidak asing dan sudah termasuk dalam keluarga kosakata bahasa Indonesia. Yang ketiga, dari teks berita tersebut ditemukan kata serapan asing pada kalimat kebugaran aktor Jasmara tak kalah dari generasi muda jelang usia 50 tahun. Anjasmara makin produktif. Kata aktor merupakan kata serapan dari bahasa Inggris actor yang berasal dari bahasa Latin actor yang berarti pelaku atau orang yang bertindak. Dalam bahasa Indonesia, bentuk kata mengalami penyesuaian ejaan yaitu huruf C diganti menjadi K agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Keempat, dari teks berita tersebut ditemukan kata serapan asing pada kalimat Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengeklaim individu yang terkena paparan sinar matahari lebih jarang mengalami efek samping dari vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Keterangannya, kata efek adalah kata serapan adaptasi dari bahasa Inggris effects. Bentuk kata berupa nomina kata benda dan dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menyatakan akibat atau pengaruh dari suatu hal. Kata ini mengalami penyesuaian ejaan yaitu huruf C diganti menjadi K agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kelima, dari teks berita tersebut ditemukan kata serapan asing pada kalimat gaji yang rendah menjadi salah satu alasan para dosen perguruan tinggi negeri bekerja banting tulang di luar batas waktu kerja yang wajar. Keterangannya, kata dosen merupakan kata serapan dari bahasa Belanda de coach yang telah mengalami adaptasi bentuk agar sesuai dengan ejaan dan pelafalan bahasa Indonesia. Bentuknya disesuaikan dengan penghilangan huruf C dan penggantinya dengan S. Secara fungsi, dosen adalah nomina kata benda yang digunakan untuk menyebut seseorang yang mengajar di perguruan tinggi atau universitas. Yang keenam, dari teks berita tersebut ditemukan kata serapan asing pada kalimat Direktur Utama Asli Sujatmiko menjelaskan langkah ini adalah bagian dari strategi perseorangan untuk meningkatkan ekspansi usaha kapasitas pendanaan
tata kelola dan prinsip keterbukaan yang lebih baik sebagai perusahaan publik yang diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi stakeholder ke depannya. Keterangannya, kata publik merupakan kata serapan dari bahasa Inggris public yang telah mengalami adaptasi bentuk sesuai ejaan bahasa Indonesia dengan pengganti huruf C menjadi K secara fungsi. Kata ini berperan sebagai nomina kata benda maupun adjektif kata sifat, tergantung konteks kalimatnya. Yang ketujuh, dari teks berita tersebut ditemukan kata serapan asing pada kalimat. Tanpa buang waktu, Erma langsung menulis naskah baru untuk serial yang akhirnya diberi judul Bidah. Keterangannya, naskah merupakan kata serapan dari bahasa Arab nuskaha yang telah mengalami adaptasi bentuk agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perubahan bunyi dilakukan agar lebih mudah dalam bahasa Indonesia. Dari nuskah menjadi naskah. Secara fungsi, naskah berperan sebagai nomina kata benda yang digunakan untuk menyebut tulisan atau dokumen yang menjadi dasar atau rancangan suatu karya. Yang kedelapan, dari teks berita tersebut ditemukan kata serapan asing pada kalimat. Di Bandung ada satu tempat di mana traveler bisa merasakan sensasi membaca buku sambil melihat pemandangan kereta api yang lewat. Keterangannya, kata buku merupakan kata serapan dari bahasa Belanda boek yang telah mengalami adaptasi bentuk agar sesuai dengan ejaan dan pelafalan dalam bahasa Indonesia. Bentuknya disesuaikan menjadi buku agar lebih mudah diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Secara fungsi, buku adalah nomina atau kata benda yang digunakan atau menyebut kumpulan kertas atau halaman yang berisi tulisan dan gambar. Yang ke-9, dari teks berita tersebut ditemukan kata serapan asing pada kalimat. Jumlah mentega tak bisa terlalu banyak karena bakal mempengaruhi tekstur kue menjadi sangat lembut. Keterangannya, kata mentega merupakan kata serapan dari bahasa Portugis menteiga yang telah mengalami adaptasi bentuk dan pelafalan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bentuk katanya disederhanakan tanpa mengubah makna. Dasarnya secara fungsi, mentega adalah nomina kata benda yang digunakan untuk menyebut lemak padat yang dibuat dari susu. Yang ke-10, dari teks berita tersebut ditemukan kata serapan asing pada kalimat. Menurut Muti, kini terlihat fenomena meningkatkannya penggunaan bahasa asing secara berlebihan di berbagai media. Keterangannya, kata bahasa merupakan kata serapan dari bahasa sekreta bahasa yang telah mengalami adaptasi bentuk dan pelafalan agar sesuai dengan sistem bahasa Indonesia. Secara bentuk, penyesuaian dilakukan agar mudah diucapkan oleh penutur lokal. Secara fungsi, bahasa adalah nomina kata benda yang digunakan untuk menyebut sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada proses kreasi. Kreasi adalah proses di mana penutur bahasa hanya mengambil konsep dasarnya saja yang tertera dalam bahasa Indonesia. Kreasi agak mirip dengan penerjemahan. Hanya saja kreasi tidak memaksa bentuk fisik yang serupa seperti pada penerjemahan. Berikut kosakata asing dengan proses serapan kreasi pada teks berita online Indonesia. Dari teks berita tersebut ditemukan kata serapan asing pada kalimat yang pertama. Contoh kalimatnya, pemain timnas voli Indonesia Megawati Hangesti Pertiwi akhirnya buka suara soal insiden semprot netizen yang sempat viral di media sosial TikTok beberapa waktu lalu. Keterangannya, kata netizen berasal dari gabungan dua kata bahasa Inggris yaitu internet dan citizen, yang secara harfiah berarti warga internet. Istilah ini digunakan untuk menyebut orang yang aktif menggunakan internet, terutama di media sosial. Kata ini termasuk ke dalam kata serapan kreasi karena terbentuk dari penggabungan dua kata asing yang kemudian diserap dan digunakan dalam bahasa Indonesia sebagai suatu kesatuan makna baru. Meskipun bentuk katanya tetap
Katanya tetap, penggunanya telah dikreasikan untuk menggambarkan identitas pengguna internet dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Yang kedua, contoh kalimatnya, lembaga swadaya masyarakat atau LSM terlibat dalam aksi pemerasan terhadap kepala desa Kropak, Kecamatan Bantaran dengan memanfaatkan media online. Keterangannya, kata online berasal dari bahasa Inggris yaitu daring atau dalam jaringan, yang berarti kegiatan yang dilakukan secara online atau melalui internet. Kata ini masuk ke dalam kategori kata serapan kreasi karena mengalami proses penyesuaian bentuk dan makna dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, online diserap dan dikreasikan menjadi daring, yaitu akronim dari dalam jaringan, yang mencerminkan upaya untuk menciptakan padanan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia namun tetap mewakili makna aslinya. Yang ketiga, contoh kalimatnya, dalam beberapa hari setelah peluncuran resmi di Indonesia, ponsel lipat pintar termahal di kelas tersebut laku keras di sebagian besar Oppo Store offline di seluruh Indonesia. Keterangannya, kata offline berasal dari bahasa Inggris yaitu luring atau luar jaringan. Maksudnya adalah luar jaringan berarti terputus dari jejaring atau koneksi internet, baik itu saat menggunakan komputer maupun smartphone. Kata ini masuk ke dalam serapan kreasi karena bentuk aslinya offline diserap dalam bahasa Indonesia dengan penciptaan padanan baru, yaitu luring. Padanan ini merupakan hasil kreativitas bahasa Indonesia dan dalam menyesuaikan istilah asing agar lebih sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa sendiri. Yang keempat, contoh kalimatnya, Vehicle Identification Number atau VIN dari Hyundai Global untuk melakukan pembaruan pada software kendaraan. Kata software berasal dari bahasa Inggris yaitu perangkat lunak, yang artinya adalah sekumpulan data yang telah diprogram dan diformat secara digital untuk menjalankan fungsi tertentu pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Kata ini masuk ke dalam serapan kreasi karena dalam bahasa Indonesia dibuat padanan kata baru yaitu perangkat lunak. Padanan ini merupakan hasil penggabungan kata-kata bahasa Indonesia yang mencerminkan makna aslinya, namun dengan bentuk dan istilah yang sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Ini menunjukkan adanya kreasi dalam penerimaan dan penggunaan istilah tersebut untuk mewadahi makna baru. Yang kelima, contoh kalimatnya, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk membuat cadangan atau backup data secara berlapis. Keterangannya, kata backup berasal dari bahasa Inggris yaitu cadangan, yang artinya proses pembuatan salinan data atau file dari suatu perangkat ke perangkat lain untuk tujuan cadangan. Kata ini masuk ke dalam kategori kata serapan karena dalam bahasa Indonesia dibuat padanan baru yaitu cadangan, meskipun istilah aslinya tetap digunakan dalam beberapa konteks. Padanan cadangan diciptakan untuk menyesuaikan istilah asing ke dalam struktur bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami. Yang keenam, contoh kalimatnya, ketika membaca poster iklan atau surat tentang suatu kegiatan, kita akan mendapatkan informasi mengenai kontak person. Informasi tentang kontak person biasanya adalah nomor ponsel, nomor telepon, atau alamat email. Keterangannya, kata kontak person berasal dari bahasa Inggris yaitu artinya narah hubung, yang menyediakan tempat yang bagi pembaca atau calon peserta kegiatan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut. Kata ini masuk ke dalam kategori kata serapan kreasi karena dalam bahasa Indonesia dibuat padanan kata baru yang narah hubung. Padanan ini dibentuk dari kata-kata bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan makna aslinya, sehingga tetap menyampaikan fungsi dan peran yang sama, namun dalam bentuk yang lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketujuh, contoh kalimatnya, hal tersebut disampaikan dalam acara talk show bertajuk Diseminasi Perlindungan WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme di Auditorium Markas Sheikh Zayed, Kairo, Mesir. Keterangannya, kata talk show berasal dari bahasa Inggris yaitu gabungan dari kata talk atau berbicara atau obrolan, dan show atau pertunjukan, ya, yang berarti acara perbincangan atau diskusi yang dipandu oleh seorang moderator dan membahas suatu topik tertentu. Acara ini dapat diselenggarakan melalui berbagai media seperti televisi, radio, maupun platform online. Kata ini masuk ke dalam kata serapan kreasi karena meskipun diambil dari bahasa asing, padanan bahasa Indonesianya dibuat dalam bentuk baru yaitu gelar wicara. Istilah gelar bicara merupakan hasil kreasi untuk menyesuaikan bentuk dan makna ke dalam struktur bahasa Indonesia. Yang kedelapan, contoh kalimatnya, dalam upaya meningkatkan keselamatan penerbangan, Stasiun Meteorologi Kalimantan bersama Perum LPPNPI Capem Berau telah sukses menyelesaikan pembaruan Aerodrome Visibility Chart di Bandara Kalimantan. Kata visibility berarti dari bahasa Inggris yaitu jarak pandang, keadaan atau kemampuan sesuatu untuk dilihat baik secara fisik seperti jarak pandang dalam kondisi atmosfer tertentu maupun dalam konteks lain seperti manajemen atau pemasaran. Kata ini termasuk ke dalam kata serapan kreasi karena dalam bahasa Indonesia dibuat padanan baru yaitu jarak pandang. Padanan ini merupakan hasil adaptasi makna dan
bukan penerjemahan kata secara langsung, sehingga mencerminkan upaya menciptakan istilah baru yang sesuai dengan struktur dan kebiasaan bahasa Indonesia. Yang kesembilan, contoh kalimatnya, mahasiswa KKNUM kenaikan inovasi barcode untuk tanaman obat keluarga di Desa Sukarejo. Keterangannya, kata barcode berasal dari bahasa Inggris, yaitu gabungan dari kata bar atau batang dan kode atau kode, yang berarti sistem pengkodean dalam bentuk garis-garis vertikal dapat dibaca oleh mesin. Barcode biasanya digunakan untuk mengidentifikasi produk secara otomatis dan berbagai sistem seperti penjualan dan logistik. Kata ini termasuk ke dalam kata serapan kreasi karena meskipun berasal dari bahasa asing, dalam bahasa Indonesia dibuat padanan baru yang disesuaikan dengan struktur dan kaidah lokal, yaitu kode batang. Istilah kode batang merupakan hasil kreasi dari dua kata yang sudah ada dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna yang sepadan sehingga menjadikannya bentuk serapan yang tidak hanya menyerap bunyi, tetapi juga menciptakan bentuk baru yang lebih sesuai dengan karakteristik bahasa Indonesia. Yang ke-10, contoh kalimatnya, Polres Situbondo membuka hotline pengaduan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtimas. Hotline tersebut berupa call center dan aplikasi pertemanan atau WhatsApp. Keterangannya, kata hotline berasal dari bahasa Inggris, yaitu saluran siaga sebagai saluran komunikasi langsung. Biasanya telepon yang disediakan memberikan bantuan informasi atau layanan dukungan. Kata ini termasuk ke dalam kata serapan kreasi karena meskipun diambil dari bahasa asing, dalam bahasa Indonesia dibuat padanan yang disesuaikan dengan fungsi dan maknanya, yaitu saluran siaga. Istilah saluran siaga merupakan hasil kreasi yang mencerminkan arti dan kegunaan hotline dalam bentuk yang sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Terjemahan. Penyerapan dengan cara terjemah adalah penyerapan yang dihasilkan dengan menerjemahkan kata atau istilah tanpa mengubah makna konsep atau gagasan. Berikut kosakata asing dengan proses serapan terjemahan yang ditemukan dalam teks berita online. Yang pertama, ada contoh kalimat, Dasko Jamin, tugas penasihat khusus presiden tak overlap dengan menteri. Keterangannya, overlap berasal dari bahasa Inggris yang berarti tumpang tindih. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana dua hal terjadi atau berada pada waktu atau kondisi yang sama secara sebagian atau menyeluruh. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan langsung menjadi tumpang tindih karena ada padaan yang setara dalam konteks yang sama. Maka overlap termaktub ke dalam kata serapan terjemahan, arti maknanya diambil dari bahasa asing, tetapi bentuk katanya diubah sepenuhnya menjadi bahasa Indonesia. Contoh kalimat yang kedua, Telkomsel secara resmi mengumumkan hasil akhir Ilmupedia Tryout Akbar ujian tulis berbasis komputer UTBK tahun 2024 di Jakarta. Keterangannya, tryout berasal dari bahasa Inggris yang artinya mencoba atau uji coba. Kata tryout termaksud ke dalam kata serapan terjemahan karena berasal dari bahasa Inggris dan diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa jadi. Meskipun bentuknya masih seperti bahasa Inggris, makna dan penggunaannya di Indonesia telah mengalami penerjemahan makna. Ini membuatnya tergolong kata serapan terjemahan. Contoh selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyatakan pesawat kepresidenan RI akan mencoba lepas landas atau take off dan Bandara Nusantara Ibu Kota atau IKN Kalimantan Timur atau Kaltim. Keterangannya, take off berasal dari bahasa Inggris yang artinya lepas landas. Kata take off termaktub ke dalam kata serapan terjemahan karena merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai lepas kandas. Proses ini melibatkan pengambilan makna dari bahasa asal, dari mengadaptasinya ke dalam bahasa penerima sesuai dengan kaidah yang berlaku. Contoh selanjutnya, sebuah video yang pesawat landing dan take off bersamaan di runway yang viral di Twitter. Lihat videonya bikin kita narik nafas panjang. Keterangannya, landing berasal dari bahasa Inggris, yaitu mendarat. Kata landing sering digunakan dalam konteks penerbangan seperti proses mendaratnya pesawat. Kata ini termaktub karena merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Proses ini terjadi ketika bahasa asing diadopsi dan disesuaikan dengan kaidah bebas, sehingga dapat digunakan dalam konteks yang sesuai. Contoh selanjutnya, dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para atlet e-sport profesional. Keyboard ini menawarkan perform dan fitur yang mumpuni. Keterangannya, keyboard berasal dari bahasa Inggris, yaitu papan ketik. Kata keyboard termaksud dalam kategori kata serapan terjemahan karena merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai papan ketik. Proses ini mencerminkan bagaimana bahasa Indonesia menyerap kosakata asing dengan menyesuaikan makna dan bentuknya. Proses ini menunjukkan bahwa kata tersebut tidak hanya diadopsi secara langsung, tetapi juga diterjemahkan untuk menciptakan padanan dalam bahasa Indonesia.
Contoh kalimat selanjutnya, susu non-fat atau yang biasa disebut dengan susu skin sudah melewati proses penghilangan kadar lemak yang cukup signifikan. Keterangannya, non-fat berasal dari bahasa Inggris yang artinya tanpa lemak. Kata non-fat termaksud ke dalam kategori kata serapan terjemahan karena merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu non yang berarti tidak dan fat yang berarti lemak. Dalam konteks ini, non-fat digunakan untuk mengandung lemak atau memiliki kandungan lemak yang sangat rendah. Proses serapan terjemahan terjadi ketika frasa dalam bahasa asing diadopsi ke dalam bahasa lain dengan mempertahankan makna aslinya. Contoh kalimat selanjutnya, Teresia mengumumkan pentingnya timeline yang realistis untuk proyek di IKN. Keterangannya, timeline berasal dari bahasa Inggris yang artinya lini masa. Kata timeline termaksud ke dalam kata serapan terjemahan dalam bahasa Indonesia karena proses penyerapan kata tersebut tidak mengambil bentuk aslinya secara utuh, melainkan mengambil konsep dasar bahasa asing tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa pertama. Dalam hal ini, timeline diterjemahkan menjadi lini masa yang merupakan padanan kata dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan makna yang sama dengan kata aslinya dalam bahasa Inggris. Contoh kalimat selanjutnya, untuk akun email DPR. No, saat ini sudah kita nonaktifkan dan tidak dapat digunakan. Keterangannya, email elektronik mail berasal dari bahasa Inggris yaitu surat elektronik. Kata ini termaksud ke dalam kata serapan terjemahan dalam bahasa Indonesia karena berasal dari bahasa Inggris atau electronic mail yang berarti surat elektronik. Kata ini diserapkan ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil makna atau terjemahannya. Kemudian mengalami penyesuaian pelayanan dan ejaan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, email menjadi bentuk serapan yang digunakan sehari-hari untuk menyebut surat elektronik tanpa harus menggunakan istilahnya secara utuh. Contoh kalimat selanjutnya yaitu, meski dibekali berbagai fitur menarik penggunaan, perlu berhati-hati sebelum memutuskan download WhatsApp atau GB. Keterangannya, download berasal dari bahasa Inggris yang artinya unduh, yang menggambarkan proses pengambilan data dari internet atau jaringan komputer ke perangkat lokal pengguna. Dengan demikian, download termaksud kata serapan terjemahan karena bukan sekadar diadopsi secara langsung, melainkan diterjemahkan maknanya dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi unduh sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh selanjutnya, Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar mengingatkan pentingnya untuk upgrade kualitas guru dan pembaruan metodologi pembaruan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia atau MAN IC. Keterangannya yaitu upgrade berasal dari bahasa Inggris yaitu mempengaruhi kata upgrade termaksud ke dalam kata serapan terjemahan karena berasal dari bahasa Inggris atau asing. Kemudian maknanya diterjemahkan dan diadopsi ke dalam konteks yang sama. Kata ini digunakan merupakan contoh bagaimana bahasa Indonesia menyerap kata-kata asing melalui proses terjemahannya yang diberikan secara langsung. Hasil analisis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kosakata serapan yang digunakan dalam berita media online Indonesia berasal dari berbagai bahasa asing dan daerah. Bahasa Inggris menjadi sumber serapan yang paling dominan dengan total 30 kata yang tersebar melalui proses adopsi, adaptasi, terjemahan, maupun kreasi. Hal ini menunjukkan tingginya pengaruh globalisasi dan teknologi digital terhadap bahasa Indonesia masa kini. Selain itu, ditemukan juga kata-kata serapan dari bahasa Arab sebanyak 3 kata, dari bahasa Sanskerta sebanyak 3 kata, dan bahasa Belanda sebanyak 2 kata, serta masing-masing kata bahasa Portugis dan bahasa daerah Aceh. Total keseluruhan ditemukan adalah 40 kosakata asing. Temuan ini memperlihatkan bahwa media daring tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga berperan dalam memperkaya dan membentuk perkembangan kosakata bahasa Indonesia melalui penyerapan lintas bahasa dan budaya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap kosakata serapan yang ditemukan dalam teks berita media online, dapat disimpulkan bahwa kosakata serapan merupakan bagian integrasi dari perkembangan bahasa Indonesia yang mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan teknologi dalam masyarakat. Kosakata serapan ini masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui 4 proses utama, yaitu adopsi, adaptasi, terjemahan, dan kreasi, yang menunjukkan bentuk penyusunan terhadap kata-kata dari bahasa asing, daerah, atau bahasa klasik seperti Sanskerta dan Arab. Penggunaan kosakata serapan dalam media online juga semakin meningkat seiring dengan pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi digital, terutama dari bahasa Inggris. Media daring turut menjadi medium yang aktif dalam penyebaran dan pembakuan bentuk-bentuk kosakata serapan baru yang kemudian diterima secara luas oleh masyarakat. Setiap bentuk serapan membawa makna dan fungsi tertentu sesuai konteks pemakaian, sehingga tidak hanya memperkaya
kosakata tapi juga mencerminkan identitas serta perkembangan kebahasaan bangsa Indonesia.